Sultan Atasena Padaukan. Tak, gimana tak? Kabar sehat tak? Baik Pak, Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Bisa Diba baik ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa tak? Cuma lagi tanding sama ujian aja sih. Oh, lagi sibuk ujian bisa Diba. Ujian UTS ya? UTS. Tapi udah saya sih. Udah selesai. Iya. Kompetisi terdekat sekarang apa, Tak? Kan lagi mau puasa jadi belum ada kompetisi jadinya. Belum ada Berarti habis kompetisi. lebaran ya. Iya. Berarti sekolahnya gimana tak sekarang? PJJ atau PTMT? Karena kemarin habis tanding kan harusnya aku asrama tuh. Mm-mm. Jadi aku kadang-kadang online, kadang-kadang ke sekolah. Datang ke sekolah ya? Iya. Oke. Jadi Ata tuh salah satu murid yang multi talenta bukan murid sih, mantan murid sorry. Mantan murid. One of multi talented students. Mantan murid di sini yang talentanya banyak. Justru dari awal tuh kalau Ata ini kan identik sama basket ya. Kalau Iya, Bapak iya. Ibu guru di sini taunya Ata tuh identik sama basket. Tapi justru kalau saya tuh Patri taunya malah futsal. Oh, waktu karena di PJ Cup, SD ya? Waktu PJ Cup juara berapa ya, Tak? 2. Ata ikut futsal? Iya. Oh. Justru taunya itu dan ternyata malah lebih ke Basket. Selama 6 tahun, Tak, kira-kira hal positif apa aja yang udah didapat di sini? Pastinya sih banyak ya, apalagi kayak gurunya tuh toleransinya tuh bagus banget. banget Setuju. Kayak waktu itu aku tuh sama temen aku Brody Mm-mm. suka sholat duha, jadi sering terlambat. Bro, Oh, datang ke pelajaran? Mm-mm. Nah jadi tapi guru aku waktu itu tuh Pak Winata, kalau nggak salah Katolik kan, Mm-mm. tapi tetap menghargai gitu. Oh, oke. Keren banget. Pak Win ya. 5A, ingat. Iya. 5A. 5A. Ata angkatan berapa sih tak? Angkatan 25. 25. Iya. 25. Lulusnya berarti dari SD lulus tahun Tahun 2020. 2020 ya. Berarti udah 2 tahun nih. Sekarang kelas 2 ya berarti ya. Heeh. Sekarang sekolah di mana tak? Di SMA Karisma Bangsa. Karisma Bangsa. SM. SMP. SMP. Baru 2 tahun kok. SMP Karisma Bangsa. Oke. Pondok Cabe. Iya. Ya, dekat rumah mertua saya, Pak. Nggak penting ya. Next. Dari sekian cabang olahraga nih, Tak, ada futsal, basket, volley, badminton. Kalau di Indonesia kan identiknya itu sama badminton yang sangat menjanjikan lah, baik dari Karena segi banyak ya. karir dan lain-lain. Iya. Kenapa pilih basket? Buat aku sih basket itu menyenangkan dan bisa punya banyak teman gitu. Kalau badminton kan cuma berdua gitu. Oh, Iya. Oh, berarti lebih ke tim ya. Banyak Iya. teman, banyak orang juga. Iya. Bisa terjun ke basket gimana ceritanya tak? Waktu awal tak? Kan Apakah aku- bener-bener langsung mau basket itu atau dari ada orang lain yang suka gimana? Waktu itu aku diajak sama guru olahraga di PJ sih. Waktu Buat itu main tuh basket. namanya Pak Imam dulu. Mm-mm. Nah dulu aku diajak ke satu klub. Nah di situ aku ya pertama-tamanya ya masih kurang suka. Terus ada dorongan juga dari papa gitu. Itu umur berapa inget ya? Kelas berapa? kelas 2. Kelas 2 SD? Kelas 2. Wow. Itu dulu aku mah benci sama basket. Oh iya. Bener. Iya. Tapi sekarang bisa suka ya, malah jadi prestasinya banyak banget jadinya. Zaman Misa Diba kelas 2 belajar apa? Main apa Misa Diba? Hobinya? saya kelas 2 ngapain ya? Masih ini sih. Main gitar juga. Main belum gitar. bisa. Belum bisa. Main enggak. bola juga. Saya palingan main kelereng. Ya, main kelereng saya jago. Main dulu. kelereng. Tapi yang pasti sih dari sekian banyak prestasi yang Ata dapat, nanti boleh ya kita bacain prestasinya Ata mulai dari juara MVP dan top score. Dari semua prestasinya Ata tuh kira-kira namanya pertandingan kan ada kalah ada menang, Tak. Kalau Ata kalah nih di sebuah kompetisi, lebih pilih menyalahkan teman yang mainnya jelek apa disalahkan sama teman? Disalahkan sih. Mending disalahkan. Iya. Yang disalahkan ya. Jadi ada motivasi buat diri sendiri, Iya, buat benar. lebih mengembangkan ya. Iya, Berarti ya. Jadi lebih semangat latihan. Betul. Sekarang tak? Sekarang basket jadi hobi ya. Jadi hobi. Sekarang di klub mana tak? Pernah klub apa aja sih? Aku waktu itu Satria Indonesia. Oh, yang diajak sama Pak Imam itu Pak ya yang Imam, pertama ya. iya. Habis itu sekarang di Victoria karena kemarin
baru menang itu. Oh iya. Ini menarik sih Patri. Mm-mm. Karena terakhir kita streaming nonton Ata tuh, tapi lupa nama kompetisinya apa. Jadi Ata tuh main di beberapa klub. Nggak apa-apa disebut ya klubnya. Oke. Nggak apa-apa. Halilintar, terus Victoria, dan klub pertama tuh yang sama Satria Indonesia. Satria Indonesia, betul. Nah itu maksudnya klub intinya yang mana? Terus kalau main klub lain tuh teknisnya gimana tuh Tak? Kalau sekarang sih kan aku dari Satria Indonesia udah pindah. Oh, udah pindah. Jadi Pindah. Jadi ke Victoria kan. Tapi kalau kemarin Halilintar itu dipinjem. Oh, pinjaman berarti. Pinjaman ya. Kayak istilahnya cuma satu turnamen itu aja aku mainnya di situ. Turnamen apa tuh Taman, inget gak? XGC Elite di Bandung kan. Bandung ya. Di Bandung. Tapi maksudnya pinjaman itu pihak klub sana nggak Menghubungi langsung? Menghubungi langsung, tapi nggak memberikan target A B C D kan Ta? Ya just playing with your new friends Iya. kan? Bisa tahu Ata ya, berarti sebelumnya Ata berarti udah benar-benar terkenal juga ya. Secara dari tim mana Tak di Bandung itu? Diikut tim apa? Halilintar. Maksudnya tim Halilintar bisa kenal sama Ata, berarti sebelumnya kan Ata juga udah kelihatan nih prestasi-prestasinya kan. Jadi dia bisa melirik Ata untuk yakin untuk masuk di klub dia untuk turnamen itu kan. Iya. Sama pandemi Tak kan 2 tahun belakang ini ya, 2 tahun ya. Pandemi. 3 kali. Oh 3 tahun, 3 tahun belakangan ini kan pandemi Covid sangat mengganggu aktivitas kita nih Tak. Itu Ata gimana tuh Tak latihannya? Apakah terus latihan? Latihannya setiap hari pagi sama sore sih. Oh pagi sama sore setiap hari. Kegiatannya apa yang dilatih Tak? Kira-kira Tak? Kalau buat conditioning tuh kayak push up, sit up gitu kan buat Sorry tadi apa Tak? push up. No sebelumnya Kenapa? Latihannya apa aja? Iya, Di apa tadi istilahnya? conditioning. conditioning. Iya, Iya, takutnya Patri kayak- soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Terus Tak? Conditioning tahu ya, conditioning tahu. Iya. Oke. Iya. Jadi sit up, push up. Push up. Target setiap hari ada tuh Tak? Ada. Terus Iya. setelah itu Habis itu kalau buat fisiknya sih jogging sih. jogging. Sama Jogging penting sih. iya shoot-shootannya juga dilatih di rumah. Kan ada ring juga di rumah. Oh daring ya. Betul. Memang jogging itu adalah teknik dasar untuk semua olahraga sebetulnya ya. Iya. Banyak orang nyepelein. Betul. Maunya ke technical aja. Ata ini itu emang bosenin sih jogging itu. betul Iya. ya. Nah itu biar terus motivasinya apa tuh Tak? Lagi covid ibaratnya kita mah biasanya kalau lagi covid ya kadang-kadang anak zaman sekarang kan lebih baik nonton HP ya kan, nonton YouTube, Kan tiduran, Netflix, nonton film. Nah Ata bisa semangat gitu untuk basket. Iya, Lagi awalnya kan nggak suka. Iya, ya karena kan teman-teman juga pasti nggak ada juga kan yang latihan juga. Nah, aku juga nggak mau kalah gitu dong. Jadi harus tetap latihan. Jadi kalau misalkan nggak ikut latihan sehari aja, takut kekalahan gitu. Iya, oke. Iya. Motivasinya ke sana ya berarti ya. Keren nih. Sebelum tanding Tak, kalau Pak Tri sama Mr. Diba kan biasanya kita paling futsal ya Pak? Iya Sebelum betul. kita turnamen gitu antar guru dan lain-lain, biasanya tuh kita paling dengerin musik, terus bercanda-bercanda biasalah. Ada ritual tertentu nggak sebelum turnamen? Ritual sebelum tanding? khusus. Bukan ritual sih, apa ya bahasanya ya? Iya benar ritual khusus ya. Iya. Pemanasan sendiri lah, pemanasan Iya. sebelum bertanding lah. Kebiasaan Yang biasa dilakukan. sebelum tanding. Itu sih yang dari dulu sholat duha sih. Sholat duha. Sholat duha, terus ya latihan juga sih pastinya. Nah, betul. Keren berarti ya. Ata bisa nih Mr. Diba, Ata bisa masuk SMP Karisma Bangsa ya, Tak? Itu karena beasiswa dari basket ya? Dari basket. Dari basket dan kalau nggak salah nanti kita akan tampilkan juga ya Mr. Diba. Iya. Ata juga berprestasi di akademik. Wih. Akademik ya. Keren ya. Jadi Langganan beasiswa. langganan beasiswa. Dari kelas. Aduh lupa. 4 kelas Kelas 4. 4 ya. Iya. Kelas 4 terus 4 Kelas 4 5 sih seingat saya. 5 2 6 kali. ada ya? 6 ada yang beasiswa? 6 Enggak ada ya? 4 5. 4 5 terus langsung masuk di Tapi Karisma 6 Bangsa. sekali deh. Oh 6 sekali ya? Seingat ya. Oh oke. Lupa. Makanya tadi saya bilang Ata tuh salah satu ya one of multi talented students, bukan otak kanan doang. Iya, betul, sebenarnya. betul. Tapi otak kirinya juga maksimal, Iya, imbang betul. lah. Apakah ada kesulitan gak Tak bagi waktu antara belajar dan basket? Ini tips buat adik-adik juga sih, adik-adik kelas yang punya hobi barangkali.
Yang pasti sih sekolah itu utama kan. Jadi harus Setuju. tugas dulu dikerjain baru boleh latihan basket atau tanding gitu. Jadi kalau misalkan ada ujian, jadi ujiannya harus selesai dulu baru boleh latihan. Itu syarat dari Bunda. Ya aku juga terapin sendiri sih. Oh, oke. Inisiatif Berarti sendiri. Ata jago juga nih membagi waktunya ya antara dia memiliki hobinya sama tetap akademiknya juga. Hobi akademik tetap akademik nomor 1 ya Ta? Iya. Makanya dia bagi waktunya. Biasanya kalau mau akademik nih Ta, misalkan kayak mau sekarang ulangan-ulangan kayak gitu. Itu udah gitu ada persiapan juga untuk event basket yang agak berbarengan. Itu Ata bagi waktunya gimana tuh Ta? Bikin notes sih sama harus pintar-pintar bagi waktu. Iya. Bikin notes. Berarti latihan juga terus Iya. biar nggak lupa akademiknya dibuatin notes biar terjatuh. Istirahat cukup juga sih Oh, biar iya, nggak iya. capek. Salah Emang satunya. biasa tidur jam berapa tuh? 9 jam Pasti 9. tuh, yakin. Iya. Tapi kalau misalkan paling lama banget tuh jam setengah 10 sih. Paling lama banget setengah 10. Dan bisa ya. Iya. Jago Keren dia. sih. Keren Mas Triba. Coba tampilkan nih. Ini nih sebenarnya ada hal yang menarik dari Ata. Maksudnya ya kita percaya sih ini tanpa mengesampingkan siswa-siswa kita yang lain karena kita percaya tiap anak tuh jenius di bidangnya masing-masing. Iya, betul, setuju. Tapi kalau ketika Ata ngimbangin antara hobi dan pelajaran dengan segala pencapaian yang udah Ata dapat lah, otomatis bikin papa bunda bangga, itu udah pasti. Tapi yang jadi pertanyaan dari semua pelajaran nih, seorang Ata nih yang full schedule padat, Iya, iya. ada nggak pelajaran yang kurang Suka. bukan kurang disuka Susah sih. lah ya. Menurut Iya, Ata susah susah banget tuh bener-bener. Iya, kalau semua pelajaran sih suka, tapi ya ada lah yang susah gitu. Apa tak? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih. Bahasa Karena Inggris? panjang-panjang itu kan teksnya. Bahasa Indonesia tuh. Oke. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi math science enggak ya? Kenapa kalau misalkan math science susah gitu? Itu gampang sih Oh, sebenarnya. gampang. Sebenarnya simple. Berarti Mr. Diba berhasil ya? Ketemu nggak sama Mr. Diba? Ngajar waktu di SD? Iya, ngajar. Ngajar di kelas berapa Mr. Diba ngajar tak? No. Ketemu enggak Ata deh. tuh kelas 3 enggak dong? Oh enggak. Kelas 3 tuh Bahasa Inggris. Oh, Waktu itu I Invalar see. Miss Novi, guru bahasa Inggris. Oke. Berarti ngajarnya di kelas 3 ya? Ketemu Ata pertama kali. Kelas 3. Mantap. Pertama kali. Semester 2 Semester 2. Tak. Dari sekian banyak prestasi tak yang sudah banyak ya prestasinya bisa dibayar di akademik ada, di basket juga ada. Nih, salah satunya nih tak kompetisi jadi MVP player ya. Iya. Waktu di mana nih tak? Victoria tak? Victoria Ini ajang apa nih tak? di Cirebon YBA. Oh, U13 ya tak? Juara berapa tak nih tak? Champion sih juara 1. Oh, juara 1. Wah, gila. Keren sih. Hmm. Boleh tepuk tangan dong? Ata? Jadi Pak Tri itu sebenarnya salah satu orang yang kepo tahu tak sama kamu tak? Oh, gitu? Sorry, Iya, iya, bukan bener. kepo. Dia sometimes dia nggak follow orang, tapi kalau orang itu menarik, figur itu menarik, dia suka lihat gimana sih orang-orang yang Berandanya nge-tag ya? dia. Akhirnya kita nemu tuh Pak Tri waktu itu. Apa tuh? Pertama MVP, oke lah MVP, betul, MVP betul. top. Terus top score, top score doang. Tapi yang aneh tuh MVP dan top score at the same time sih. Itu kompetisi apa ya waktu itu? Ini sih Oh YBA. ini ya? Ini. Jadi dia berbarengan Heeh. bisa meraih MVP, Most Valuable Player dan top score di kompetisi yang sama. Itu gokil Keren sih. makanya. Udah gitu kemarin juga prestasinya ada lagi di akademik misalnya di Bade juara 1 ya tak. Nah maksudnya dari sekian banyak prestasi ini tak, maksudnya ada nggak sih kebanggaan diri sendiri gitu tak? Awalnya yang benar-benar nggak suka sama basket, ternyata wah bisa loh basket ngebawa Ata kayak sampai sekarang gini kan. Iya. Pasti bangga banget ya tak. Terus tanggapan mama papa gimana tuh tak? Iya. Atas Ya, ini tak? jadi lebih mendukung kita. Oh, jadi lebih mendukung. tambah ngedukung kita. Uang jajan Alhamdulillah. ditambah? Jajan ditambah. Enggak juga ya? Iya sih. Oh iya. Oh iya iya iya. Terlalu jujur. Sepatu banyak ya tadi di rumah tak? Iya, itu juga sih. Berarti semuanya memang pasti didukung ya. Nah itu waktu bener, Ata kan katanya waktu itu dibawa sama Pak Imam tuh tak. Waktu pertama kali itu tuh papa mama tuh tanggapan pertama tuh dukung gak sih tak? Kalau Ata Dukung, suka basket dukung gitu? banget. Dukung Apalagi banget ya? papa papa dulu pemain basket juga. Oh papa pemain basket. Oh jadi
papa juga wah anak gua ada penerus nih ya. Keren juga ya. Ada terah basketnya lah. Target tak? Target selanjutnya. Target Setelah semua pencapaian yang Ata dapat di basket sih. habis ini sih mau ada kejuaraan-kejuaraan yang lebih lebih tinggi ya. Kayak kejuaraan wilayah, daerah sampai nasional. Wilayah Ata bermain menaungi klub apa? Victoria Victoria. di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Iya, ntar ke daerah baru ke nasional. Wow. Dan insya Allah sih pengennya sih ntar kalau udah gede targetnya bisa ikut di Dewa United IBL. Di kontrak doain ya. Amin. Udah ada komunikasi tak? Udah Ke papa. ke papa. Oke. Dewa United sih tuh ini kayaknya deh siapa? Wijin itu loh. Kalau yang tim seniornya ya. Saya ingat nggak tahu dia udah pindah apa belum. Saya kurang paham malah siapa pemain tokoh-tokohnya. Ya padahal Pak Atri pelatih basket. Iya benar. Ya. Pelatih basket tapi mungkin kurang mendalami pemain-pemain lamanya ya. Oke nih Tak. Nih pertanyaan agak serius nih. Serius banget. Ya. Prestasi banyak nih Tak. Akademik iya. Terus di basket iya juga. Terus saat pertandingan basket ditayangin juga di YouTube ya kan. Udah berarti ibaratnya Ata ini udah terkenal di mana-mana. Punya cewek enggak sih, Tak? Enggak. Punya cewek enggak sih, Tak? Enggak lah. Benar. Enggak, Ini itu. karena ada bunda apa gimana nih? Enggak, itu urusan ntar lah. Tapi fans banyak Tak fans. Nggak tahu. Apalagi ada MVP player ya kan? Jadi top score. Enggak kali. Banyak ya? Enggak tahu deh, ada. Gimana Tak? Mungkin ya. Kalau cara maksudnya kayak ada yang followers naik di IG iya, ya kan? pasti itu. Nah, itu tanggapannya gimana Tak? Ya seneng lah. Seneng lah ya Heeh. pasti ya. Tambah semangat lah kan. Oh iya. Selain basket ada hobi lain gak? Nah, itu dia tuh. Olahraga sih. Aku masih suka bola sekarang. Bola apa nih? Futsal atau? futsal. Oh, Futsal. Di asrama, kalau aku asrama tuh aku sering main bola di asrama. Badminton juga itu suka juga. Tapi nggak sempat ekskul futsal berarti ya? Sempet Di sini di PJ. Di Sempet. PJ sempet. kelas 1, kelas 2. Kelas 3 pindah ke basket. Iya, tapi sempat juga kelas 4 waktu itu ikut karena mau ada PJ Cup itu. Waktu pelatihnya siapa tuh Tak? Pak Kos atau? Pak Kos. Oh Pak Pak Kos. Iya. Lucu sih. Memang kalau futsal kan Pak Kos waktu itu. Kalau basket ada Pak Hariri. Pak Hariri Pak futsal Hariri juga. futsal juga. Pak Imam ya, Pak Pak Imam. Imam sama Pak Bu Tiwu. Iya. Dan Pak Imam yang waktu ngajak Ata juga di Satria Muda waktu pertama kali itu. Itu umur kelas 2 SD ya, Tak ya. Berarti di futsal pernah berprestasi juga ya, Tak? Pernah waktu itu. Juara berapa Tak tadi? Juara 3 di PJ Cup. 3. PJ Cup Hampir nonton. jadi top skor juga tuh. Oh, betul jadi top Iya. score. Top score. Oh, Kita nonton. Hampir Iya, tapi. iya. Oh hampir. Hampir. Hampir belum jadi top score Kita ya. nonton Pak Tri waktu itu final Iya. lawan SDF. Lupa aku udah lupa. Lupa juga sih. Ya udahlah ya. Gimana ini? Kalau di basket nih Tak, basket kan salah satu yang membuat papa mama bangga udah pasti karena secara finansial pun sangat amat meringankan papa bunda. Yang Mr. Diba mau tanya sih, sampai di titik ini tuh udah ngerasa bikin bangga papa bunda belum? Di titik ini. Belum sih, karena belum bisa. Belum sih. Belum Apa ada. Tak? Apa ya, menurutnya belumnya karena apa gitu? Apa yang mau dikasih sama Ata kira-kira? Karena belum ada yang bisa dikasih gitu. Oh. Kayak iya nggak bisa ada yang dikasih. Tapi enggak Cuman ini Lumayan doang dong. kemenangan gitu doang kayak. kemenangan. Iya itu doang sih. Karena ya kalau pengalaman Mr. Diba dan Pak Tri ya, apalagi sekarang kita udah jadi bapak-bapak muda lah ya. iya betul. Logiknya tuh kayak Mr. Diba nih Tak, anak Mr. Diba umur 1 tahun lebih dikit. Betul. Dia cuma bisa nyanyi aja, Mr. Diba main gitar nyanyi lagu cintaku untuk, terus dia lanjutin ama kayak gitu aja udah bangga secara logika. Jadi nggak harus sebenarnya sih kalau Mr. Diba jadi orang tua ya, sebenarnya nggak harus ngasih something yang ada nilainya sih. Pastilah bunda papa juga pasti udah punya kebanggaan Iya. buat Ata ya, makanya Iya, bener. jadinya salah satu bentuknya juga dari papa bundanya kan kayak support juga buat Ata Iya. ya kan. Betul.
Betul. segala macam halnya. Kira-kira cita-cita ke depannya nih tak? Aku Apa sih nih tak? yang pasti sih mau jadi pemain basket ya. Oh, dari Tapi- nggak suka loh, dari nggak suka Iya, basket jadi iya, pengen. jadi pengen jadi pemain basket. Tapi aku juga mau jadi businessman, Oh, tapi oke. titel dokter gitu. Oh, titel dokter. Wah, Tapi jadi kayak Titelnya punya rumah sakit, tapi jadi dokternya juga. amin amin amin. Jadi hobinya oke, semuanya oke ya. Iya. Jadi dokter Biasanya, juga. Dokter juga dan biasanya tuh ini bukan agak aneh ya. Mm-mm. Kebanyakan ya Pak Tri, teman-teman saya yang atlet tuh yang bener-bener secara olahraga tuh maksimal banget, sekolahnya tuh terbengkalai. Ya kayak kita lihat di media deh, kayak Kevin Marcus nggak sekolah, maksudnya nomor sekian lah. Iya, Yang hebatnya tuh Ata bisa ngimbangin antara akademis dan non akademis, itu sih. Jadi inspirasi juga mudah-mudahan Betul. buat adik-adik kelasnya Ata Iya. yang sekarang. Betul. Jadi banyak dia pencapaiannya juga banyak, akademiknya juga nggak terlupakan. Terus kesehariannya juga tak foto. Kayaknya ada fotonya deh. Ini nih lagi ngapain nih tak? Sebenarnya ini ada list. Oh ini masih tetap ya? Top score. Ini jadi top score, wey keren. Ini masih yang Victoria ya tak? Iya, tapi kalau yang ini yang di Bandung. Oh ini yang di Bandung. Grup apa? Ikut tuh? Halilintar. Halilintar. Nah itu pertanyaan itu tak? Kan Ata kan dipinjam nih tak di Halilintar. Itu sebelumnya udah latihan bareng sama teman-teman yang di Halilintar atau benar-benar kayak udah buat pertandingan itu aja tuh tak? Itu baru cuman sekali latihan gitu. Itu Cuman juga sekali mendadak latihan ya? waktu itu. Mendadak cuman beberapa jam doang. Oh. Iya. Berarti nggak sempat ngobrol tahu satu sama lain. Baru pas latihan itu. Baru pas latihan. Tadinya bener-bener nggak kenal sama sekali sih. Tapi chemistry-nya dapat banget, bisa juara 1 ya Mr. Diva. Jadinya Iya, kan suatu kebanggaan juga ya. Karena nggak semua orang jago bisa bikin timnya juara. Nah itu dia makanya. Let's say ya Lionel Messi masuk Persija Jakarta deh. Nggak mungkin juga, nggak mungkin juara. betul. Sekarang Lionel Messi di Argentina juga kan masih kesulitan Iya, kan untuk benar. Iya. membawa timnya menang. Makanya jadinya untuk beradaptasinya juga cepet banget ya. Kesehariannya Tumbuh tak. di hotelnya sih pas lagi. Oh berarti iya. chemistry-nya diambil saat kayak lagi nginep, lagi sehari-harinya gitu ya, Ta, ya. Iya. Ada lagi Mr. Diva, coba fotonya Mr. Diva. Nah ini nih, Nih. prestasi olahraga basket seorang Sultan Atasena. Yang pertama, Most Value Player YBA yang tadi ya Teh. Iya. Ya itu yang tadi. Youth Basketball Association Tournament 2021. Top score juga. Jadi di kompetisi YBA yang tadi tuh Ata MVP dan top score berbarengan Berbarengan. at the same time Iya. at the same tournament. Terus selanjutnya juara 1 KU 14 Putra bersama Victoria Club sama yang tadi. Top score XGC Elite Tournament. Itu yang di Bandung itu yang Halilintar Halilintar. ya? Iya. Terus basketball freestyle tak? Itu di PJ Cup sih. Oh, Yang di PJ online- Cup. online Oh, yang kemarin. online ya. Oh, waktu pandemi itu ya, berarti ya. Tapi- Freestyle. Sendiri tak Nah, maksudnya? ini menarik nih. Ata sendiri ngikutin nggak IBL atau tahu pemain-pemain streetballer basket di Kos- sini di Indonesia? Street bowler sih kurang sih, tapi Kurang. kalau pemain IBL sih beberapa tahu. Tahu ya. Contoh? Contohnya Denny Sumargo. Andakara. Iya, Denny Oh Sumargo. itu udah zaman dulu banget. Dennis Tapi kan Sumargo. sekarang dia Sekarang malah jadi terkenal. terkenal karena dia karena podcastnya. karena podcastnya juga. Podcastnya sama ini dia sering nantang-nantang orang lain ya untuk bertanding basket. Gitu. Itu keren sih. Iya. Apalagi yang waktu dia proyek Erigo lawan streetballer Amerika tuh, itu keren banget sumpah. Nggak tahu sih settingan apa enggak. Jadi ada settingan atau enggak tahu ya. Ya namanya YouTube kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Tapi kalau prestasi nyata nggak mungkin settingan. Oh, oke. Gila kalian kan. Juara 3 basketball skill ini sendiri tak? Iya, itu kayak competition yang buat ngeliat itu skillnya sih. Apa kayak lomba skill itu kayak Individu ya, skill individu ya. kayak dribble, shooting Oh, gitu-gitu deh. Oh, gitu. Juara 3 basketball skill, lalu juara 2 basketball competition PJ Cup 2019. Iya, yang waktu itu sama BM itu ya lah. Oh, BM400. itu. Iya, iya. Juara 3
Basketball Competition Bakti Mulia 2019. Iya. Wah, banyak banget ya berarti prestasi basket ya. Banyak. Waduh. Basket iya, akademik juga iya tuh kan. Iya. Next coba Mr. Diba ada lagi fotonya Mr. Diba yang unik. Nah, ini dia nih. Tadi Ata bilang ritual sebelum tanding kalau bisa sholat duha. Iya. Masalahnya tak kalau tandingnya sore Soal juga dulu. Ya soal duanya pagi dong. Iya. Selamat pagi. tetap lah ya. Ini kelas berapa ya tak? Kayaknya Mr. Diba tahu deh sama Brody kan ini. Iya. Dan itu nggak pakai sarung dong. Itu pakai apa tak? Pakai mukena. Pakai mukena bawah. Itu karena malas ngambil sarung sih di atas. Karena malas ngambil sarung ya. Ini kelas 4. Ini kelas berapa tak? Atau Kelas 5 kelas 6. Kelas 6 ya. Kelihatannya kayak masih kecil ya. iya. Dari gambarnya. Tak? Kelas 6 jadi ada momen ketika Ata mau sholat duha lalu izin sama wali kelasnya. Wali kelas siapa waktu itu? Pawinata. Pak Win. Winata. Nah ini hebatnya. Mungkin karena di SDPJ itu terbiasa gini Pak Tri. Kita terbiasa bertoleransi dan kita pun identik sama nilai multikultural ya. Betul. Dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Jadi nggak pernah nggak pernah ada yang gimana sih maksudnya. Betul. Saling mendukung lah ya. Saling mendukung. Ibaratnya saat besok apalagi mau puasa yang Iya. agama Kristen Katolik itu mendukung juga kegiatan dari kerohaniannya juga. Jadi memang di PJ ini punya guru masing-masing juga setiap agama bisa diba. Dan memang alhamdulillahnya nilai toleransinya juga sangat tinggi. Jadi membuat anak-anak tuh benar-benar nyaman lah ibaratnya kan. Iya. Rata-rata kan memang kebanyakan anak-anak tuh memilih sekolah tuh karena memang latar belakangnya agama terutama kan. Iya. Jadi ya itu juga salah satu yang dipelajari dari kita untuk toleransi itu juga utama penting gitu kan. Dan kalau di sini tuh contohnya kayak seperti bahkan dari sebelum pandemi sampai pandemi pun rutin sholat duha walaupun virtual ya. Iya betul. Rutin sholat duha, adik-adik kelas dan lain-lain. Sehingga jadi kebiasaan positif lah untuk Berarti kita. banyak banget nih yang harus kita dapat juga ya dari Ata ya. Alhamdulillah hobinya bisa membawa prestasi, kemudian akademiknya juga bisa membawa prestasi. Nggak lupa untuk ibadah, apalagi itu salah satu ritual ya. Apa nggak kebiasaan yang sebelum dilakukan sebelum bertanding gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan tetap yang utama adalah ibadah ya Taya. Keren banget Ata memang. Lagi tanya terakhir ya, yang terakhir nih sebelum ada gambarnya. Wah ini kelas berapa tak? Aduh lupa itu kayak kelas 4 ya. Masih unyu ini ya. Salah satu yang langganan beasiswa sih ya. Iya. Karena nilainya konsisten, meningkat. Jadi beberapa kali mendapat beasiswa dari kelas 4 ya tak? Kelas 4 terus Kelas 5. kelas 5 juga. Kelas 6 sekali. Ya kelas 6 Kelas 6 sekali ya berarti ya. Kalau nggak salah ya. Sangka Beasiswa itu tuh mempertahankan yang sulit. Yang kalau dapetnya gampang. Oh iya betul. Berarti memang lebih sulit itu untuk mempertahankan ya Taya. Karena konsistensi sekali lagi kan. Gitu. Sangka tadi pertanyaan terakhir. Jadi masih ada lagi gambar yang ini ya. Ini beasiswa kelas 4. Tak kayaknya waktu itu pernah rambutnya keriting juga ya Tak? Iya pernah. Sebentar ya. Itu waktu kelas berapa Tak? 7. Kelas 8 sih. Oh kelas 8. Baru kemarin karena kemarin di asrama dibotakin gak kelas. Oh. Kesibukannya di sekolah sekarang nih Tak? Selain Dibotakin maksudnya? Kayak tes masuk PNS tak? Enggak, biar kompak aja gitu. Setim basket. Sangkain di MOS dihukum ya? Enggak dihukum sih. Zamannya Evan Dimas sempat juga tuh botak Yang U19 U19 ya. Oh, kayak gitu kan ya, semacam itu ya. Sangkain dihukum di MOS gitu kan, dihukum dibotakin. Ternyata udah memang nggak satu tim. Iya udah nggak ada ya. Nggak ada. Memang kayak gitu-gitu nggak ada ya. Tadi Beasiswa iya, basket iya, futsal iya, dan sekarang, nah sebenarnya Mr. Diba kurang paham sih tak. Atta kan dapat full scholarship di Karisma Bangsa. Itu fasilitasnya apa aja tuh? Fasilitasnya asrama kan. Asrama tuh makanannya udah disiapin, tempat tidur,
laundry juga ada. Terus fasilitas buat olahraganya juga Lengkap ya? Volley gitu ada. Volley, basket semuanya ada sih. Sekarang di kesibukannya di situ tak, selain basket sebagai pelajar juga murid di Karisma Bangsa, ngikut organisasi lain atau gimana? OSIS sih. Oh OSIS, ikut OSIS juga di sana. Bidangnya tak? Bidangnya ini apa ya? Publikasi dekorasi. Publikasi dekorasi. Berarti ya memang anaknya aktif banget nih ya. Iya. Organisasi iya, olahraga iya, ibadah iya, pelajaran iya. Tapi kalau papa bunda tuh termasuk orang tua yang mengarahkan gak sih tak? Atau membebaskan? Membebaskan. Oh. Tapi membebaskannya juga apa sih, ada batas. Ada batasan ya. Ya. Terpantau lah. Terpantau ya. Oke. Kira-kira nih tak, cita-cita tadi udah ya jadi pemain basket. Iya. Jadinya ya sekarang ya. Juga jadi dokter misalnya mau bikin jadi pengusaha. Iya. Nah, tahapannya nih udah sejauh ini untuk mencapai sana udah berapa persen kira-kira tak? Dan kedepannya apa yang harus Atta lakukan lagi nih? Harus berjuang berarti ya, kira-kira berapa persen ya? Masih Kira-kira aja nggak nggak nyampe apa-apa. setengah sih. Oh belum nyampe Belum setengah ya? nyampe, Berarti belum. pencapaiannya masih merasa belum nyampe setengah nih. Belum sampai. Rendah hati bisa dibahas satu lagi. Attitude-nya Banyak fans loh dia sekarang, luar biasa. Gimana Bang Seriba? sama satu lagi sih mungkin terakhir ya. Terakhir. Okay. Jadi di segmen terakhir tuh kita ada fast question tak? Oh, gitu. Oke. Jadi Atta harus pilih di antara dua pilihan itu, Atta pilih yang mana. Tapi pertanyaan terakhir yang menarik itu, Atta kan anak pertama ya. Sebagai anak pertama tuh pasti jadi contoh buat adik dong. Iya. Ayah namanya, pasti kenal kan? Kenal. Ayah. Jadi Atta sedekat apa sama Ayah? Maksudnya apakah intens belajar bareng, bantuin Ayah? Iya, sering sih PR? bantuin adik kerjain PR, tapi bukan ngasih tau jawaban, tapi ya ngajarin. Bukan nulisin ya. Ada nggak sih Kak kayak jenjangan ya kan, apalagi Ayah cewek, Atta cowok kan, kayak iseng-isengan kejadian tuh yang sering dilakukan sama Ade tuh Sering sih, gimana, Cak? sering banget. Sering banget ya. Jahil, siapa yang jahil Cak? Atta atau ayahnya? Oh, Atta lebih iseng ya. Justru biasanya yang kalem kayak Atta gini yang bahaya jahilnya. Biasanya. Misa Diba juga kayak Atta gitu berarti ya. Kalau saya di mulut doang. Tapi kalau secara aksi kayaknya gak berani. Oke, by the way, thank you Tak udah datang ke sini. Betul. Iya. Sebelum kita close kali ya, ada 5 pertanyaan. Oke. Boleh Atta jawab di cepat. zoom in ke Atanya aja. Oke. Ada 5 pertanyaan di sini. Sebentar. Apakah share screen Mister Diba terlihat? Share. kayak lagi aja dia. Sambil menunggu waktu itu. Sangka Mister Diba juga mau bawa gitar, mau main gitar Mister Diba. Ada nanti surprise. Oke nih Patri, kita punya 5 pertanyaan untuk Atta. Pertanyaan cepat. Jangan lebih dari 3 detik Tak. Oke. 2 detik Tak. Iya dah. 2 detik. Siap ya. Kobe Bryant atau Michael Jordan? Michael Jordan. Kenapa? Lebih jago aja sih. Lebih legend ya. Lebih legend. Tapi kan Kobe legendnya karena accident. Iya betul. Mungkin kalau Dia umurnya legend sih, tapi Legend juga sih. mainnya lebih bagus Jordan. secara teknikal ya. Wah, kita nggak ngerti Patri. Iya, Udah nurut aja apa kata. Kita nggak ngerti. Kan main karena basket itu kan gimana. juga sukanya dia kan. Iya. Berarti kan memang nggak bisa dipaksakan gitu kan. Pertanyaan selanjutnya Tak. Anggap aja di sini nggak ada bunda ya. Di luar bunda ngizinin atau pacaran atau enggak nih, cewek cantik atau cewek pintar? Waduh. Cantik. Kenapa tak? Ya, Ini menarik nih. Apa ya? Ini nggak sesuai ekspektasi gue sih jawabannya. Mungkin menurut Atta orang cewek cantik itu pasti pintar Mister Iya, Diba. Jadi No, pilihannya bukan gitu. bukan gitu.
Cantik atau pintar berarti pilihannya cantik. Alasannya apa? Nggak tahu sih, pilihannya itu aja. Oke, cewek cantik ya. Sama sih. Bisa di Mr. B juga milih itu ya? Sama. Ya normal lah, namanya Iya. manusia biasa. Iya, oke. Selanjutnya, jadi MVP di kompetisi atau ranking 1 di kelas? MVP. ranking 1 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan, yang penting nilainya bagus. Kan kalau ranking 1 mungkin ada nilai teman yang nggak bagus gitu. Misalkan temannya 100 semua, aku 90 kan bisa ranking 2 gitu. Benar. Dan Bunda Papa nggak pernah menargetkan itu? Enggak pernah. Yang penting nilai bagus sih. Oke. Tapi kalau nilai jelek Bunda marah? Marah. Lanjut, pertanyaan 2 lagi nih ya selanjutnya. berarti ya. Ketika kompetisi, tim Ata kalah tapi jadi top skor. Mister dibawa ulang ya. Ketika di kompetisi, tim Ata kalah tapi jadi top skor, atau tim Ata menang tapi nggak jadi top skor. Menang sih, menang tapi nggak jadi top Menang score. tapi nggak jadi top skor. Iya. Walaupun hadiah top skornya 5 miliar. Iya, gak apa-apa. Oke. Berarti kalau juaranya dapat berapa miliar loh? Iya, benar. Kenapa jawab milih itu tak? Karena keberhasilan tim lebih utama ya. Iya, Tak, ya? betul. Bener sih. Tapi ya Keren. nggak munafik, beberapa player ada yang egois kayak gitu. Iya sih. betul. Maunya mencolok sendiri dan betul, lain-lain. betul. Terakhir Setuju. tak, baca puisi atau bernyanyi? Oh karena jago baca puisi ya? dulu? Nyanyi sih. Nyanyi. Iya. Oke, jadi abis ini kita akan Ata akan siapin lagunya 5 menit lah ya, kayak satu lagunya 5 menit. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini akan ada segmen terakhir, kita akan bernyanyi bersama mantan siswa berprestasi di SDPJ Pembangunan Jaya. Sekali lagi terima kasih Patri, ada yang mau disampaikan ke Ata? Pokoknya buat Ata sukses selalu. Amin. Semoga cita-citanya juga Amin. dapat terkabul. Tetap rendah hati tak. Amin. Kita semuanya pasti guru-guru PJ juga Bangga. bangga banget punya alumni kayak Ata gitu ya. Bangga. Bahkan bukan hanya Ata aja nih. Pasti nanti kita juga bisa mengundang banyak lagi di podcast kita ya Pak Diba ya. Iya. Alumni-alumni berprestasi. Jadinya ada motivasi juga buat adik-adik yang di STPJ untuk terus berkarya dan mengembangkan bakat-bakatnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ata. Jangan kemana-mana. Thank you very much.